Halo Kak Friend, di soal ini ditanyakan senyawa alkohol mana yang bersifat optis aktif. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan senyawa optis aktif. Jadi, senyawa optis aktif adalah senyawa yang dapat memutar bidang polarisasi. Salah satu ciri-cirinya adalah senyawa ini memiliki karbon asimetris atau yang biasa disebut dengan karbon kiral. Dan karbon kiral sendiri adalah karbon yang memiliki 4 gugus berbeda. Misalnya di sini ada gugus segitiga, di sini persegi, di sini lingkaran, dan di sini bentuk cinta. Nah, langsung saja kita analisis pilihannya satu per satu. Yang A ada 2 propanol. Bentuk atau struktur dari 2 propanol adalah seperti ini. Nah, sekarang kita coba cari apakah ada karbon kiral atau tidak. Nah, kita coba cari dari C yang pertama, yaitu C yang paling kiri. Di sini, karbon mengikat 3 hidrogen. Nah, sudah jelas tidak ya, co-friend? Karena ia harus mengikat 4 gugus yang berbeda. Sedangkan, di sini sudah mengikat 3 gugus yang sama, yaitu gugus hidrogen. Jadi, C yang pertama atau C yang paling kiri tidak termasuk optis aktif. Kemudian, C yang kedua atau C yang di tengah. Nah, C yang di tengah ini mengikat hidrogen, CH3, OH, dan juga CH3. Nah, di sini ada kesamaan, yaitu C ini mengikat 2 CH3. Jadi, C yang di tengah juga tidak termasuk optis aktif. Kemudian, C yang paling kanan. Nah, C yang paling kanan ini sama dengan C yang paling kiri. Jadi, C yang paling kanan juga tidak termasuk ke senyawa optis aktif. Jadi, pilihan A yaitu 2 propanol tidak bersifat optis aktif. Kemudian yang B, ada 2 metil, 2 propanol. Struktur senyawa untuk 2 metil 2 propanol adalah seperti ini. Nah, sekarang kita coba cek dari C yang paling kiri. Yang paling kiri ada CH3. Nah, C yang paling kiri ini mengikat 3 hidrogen yang sama. Jadi, ia tidak termasuk ke dalam optis aktif. Kemudian C yang kedua. Nah, C yang kedua ini mengikat OH, CH3, CH3, dan CH3. Nah, di sini ada 3 CH3. Nah, jadi ia tidak termasuk ke dalam C kiral karena mengikat 3 gugus yang sama. Jadi, C yang kedua ini tidak pula termasuk ke dalam optis aktif. Kemudian C yang paling kanan. Nah, C yang paling kanan ini sama seperti dengan C yang paling kiri, yaitu CH3. Jadi, ia juga tidak termasuk ke dalam C kiral. Kemudian C yang paling bawah. Nah, C yang paling bawah ini sama seperti C yang pertama dan juga C yang ketiga. Jadi, C yang paling bawah juga tidak termasuk ke dalam C kiral. Jadi, senyawa 2-metil 2-propanol tidak merupakan senyawa optis aktif. Kemudian yang C, di sini ada 2 butanol. Nah, struktur senyawa dari 2 butanol adalah seperti ini. Dari C yang paling kiri, di sini ada CH3, yang mana ia merupakan karbon yang mengikat 3 hidrogen. Nah, jadi ia tidak termasuk ke dalam C kiral. Yang kedua, ada C atau karbon yang mengikat hidrogen, metil, OH, dan juga CH2CH3. Nah, di sini gugusnya beda semua. Jadi, ia termasuk ke dalam karbon kiral. Kemudian ada CH2. Nah, CH2 ini mengikat 2 hidrogen, CH3, dan juga CHOH CH3. Nah, karena ia mengikat 2 hidrogen, jadi ia tidak termasuk ke dalam C kiral. Kemudian C yang paling kanan, ia mengikat 3 hidrogen. Jadi, sama seperti yang C pertama, ia bukan merupakan C kiral. Jadi, kemungkinan 2 butanol merupakan jawabannya karena ia merupakan C kiral, sehingga ia merupakan senyawa optis aktif. Kemudian yang D, di sini ada 3 pentanol. Struktur senyawa dari 3 pentanol adalah seperti ini. Nah, ini merupakan struktur senyawa dari 3 pentanol. Sekarang kita coba cari apakah ada karbon kiral atau tidak. Dari C yang pertama, yaitu C yang paling kiri, di sini karbon ini mengikat 3 hidrogen. Nah, sudah jelas bahwa ia tidak merupakan C kiral. Kemudian C yang kedua, ia mengikat 2 hidrogen atau 2 gugus yang sama. Jadi, C yang kedua juga tidak termasuk ke dalam C kiral. Kemudian C yang ketiga, di sini ia mengikat OH, CH3CH2, hidrogen, dan juga ada CH3CH2.
Nah, di sini terdapat dua gugus CH3CH2. Jadi, C yang ketiga ini tidak termasuk ke dalam C kiral. Kemudian, untuk C yang keempat dan C yang kelima sama seperti C yang pertama dan C yang kedua, yaitu ia tidak termasuk ke dalam C kiral karena ia masing-masing memiliki 2 hidrogen dan juga 3 hidrogen di karbonnya. Jadi, senyawa 3-pentanol tidak termasuk ke dalam senyawa optis aktif. Kemudian untuk yang E, di sini ada 2 metil, 2 butanol. Nah, struktur senyawa untuk 2 metil, 2 butanol adalah seperti ini. Sekarang kita coba cari apakah ada karbon kiral atau tidak. Dimulai dari karbon yang paling kiri. Di sini ada CH3, yang mana karbonnya mengikat 3 hidrogen atau 3 gugus yang sama. Jadi, C yang paling kiri tidak termasuk ke dalam C kiral. Kemudian, C yang kedua. Di sini ia mengikat OH, 2CH3, dan juga CH2CH3. Nah, karena ia mengikat 2 gugus yang sama, yaitu CH3, jadi ia juga tidak termasuk ke dalam C kiral. Kemudian, C yang ketiga. Di sini ada karbon yang mengikat 2 hidrogen atau 2 gugus yang sama. Jadi, C yang ketiga juga tidak termasuk ke dalam C kiral. Kemudian, C yang keempat. Di sini karbonnya mengikat 3 hidrogen atau 3 gugus yang sama. Jadi, ia juga tidak termasuk ke dalam karbon kiral. Kemudian, C yang paling bawah, di sini ada CH3. Nah, CH3 ini mengikat 3 hidrogen yang sama di karbonnya. Jadi, ia juga tidak termasuk ke dalam C kiral. Jadi, 2 metil 2 butanol tidak termasuk ke dalam senyawa optis aktif. Jadi, jawabannya adalah C. Senyawa yang bersifat optis aktif adalah 2 butanol. Sampai jumpa di soal berikutnya.